Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelvira dengan NIM 2120123, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di video kali ini saya bertujuan untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Deswalantri MPD. Di video ini saya akan menjawab soal per soal dari ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja. Soal nomor 1, poin A adalah menguraikan 3 upaya yang saya lakukan untuk memahami makna ataupun tafsir dari surah Yunus ayat 100 yang terdapat pada soal. Jawabannya yang saya lakukan ialah yang pertama, saya berusaha untuk mencari arti dari makna ataupun kandungan yang terdapat dalam ayat tersebut dengan cara mengartikan kata per kata dari arti ayat tersebut. Dengan begitu saya dapat memahami apa maksud ataupun kandungan yang terdapat dalam ayat 100 dari surah Yunus tersebut. Yang kedua, saya berusaha untuk memahami ataupun membaca ke semua arti dari surah tersebut. Setelah itu saya tarik ke semua kesimpulan. Saya membuat sebuah kesimpulan atau inti dari ayat tersebut. Dengan begitu saya dapat memahami makna ataupun kandungan yang terdapat dalam ayat tersebut. Yang ketiga, saya berusaha untuk mencari makna ataupun maksud dari ayat tersebut melalui HP ataupun internet. Dengan begitu saya dapat memahami makna apa yang terkandung dalam surah tersebut. Poin B yaitu 5 tanda baca yang terdapat dalam arti ayat tersebut beserta dengan fungsinya. Jawabannya ialah tanda baca tersebut, yakni yang pertama tanda baca titik yang berfungsi untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertanyaan ataupun seruan. Tanda baca yang kedua adalah tanda baca koma. Dalam arti ayat tersebut, tanda baca koma berfungsi untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Fungsi yang kedua adalah untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Yang ketiga, tanda bacanya adalah tanda baca seru yang berfungsi untuk pernyataan perintah. Dalam arti ayat tersebut menggambarkan kesungguhan. Contohnya terbukti dalam kata-kata "Hai ayahku". Di sana setelah kata-kata tersebut terdapat tanda baca perintah. Yang keempat, tanda bacanya adalah tanda baca hubung yang berfungsi dalam arti ayat tersebut untuk menyambung suku kata yang terpisah akibat pergantian baris. Contohnya terbukti dalam kalimat "Sesungguhnya Allah atau Rabbku maha lembut, maha bijaksana dan maha mengetahui". Dalam kata-kata tersebut terdapat tanda baca hubung yang berfungsi untuk menyambung suku kata yang terpisah akibat pergantian baris. Tanda baca yang kelima adalah tanda baca petik yang berfungsi untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan. Contohnya terdapat dalam kata "Hai ayahku". Di sana sebelum kata-kata itu terdapat tanda baca petik yang berfungsi untuk mengapit pembicaraan. Poin yang C adalah menjelaskan maksud dari kata maha yang terdapat dalam ayat surah Yunus ayat 100. Terdapat 3 kata maha. Yang pertama, kata maha lembut. Maksud dari kata maha lembut tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat maha lembut yang tidak suka dengan kekerasan. Dalam ayat tersebut berfungsi untuk menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat lembut. Terbukti ketika Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara dan Allah berusaha untuk membebaskannya dan berbuat baik kepada Nabi Yusuf. Yang kedua, kata maha mengetahui. Dalam ayat tersebut, makna ataupun maksud dari kata maha mengetahui tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat maha mengetahui segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Walaupun manusia sering melakukan perbuatan dosa, sering melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, namun Allah mengetahui segala sesuatunya walaupun manusia tersebut berusaha untuk menutupinya. Dalam ayat
dalam ayat ini berfungsi untuk menjelaskan atau untuk mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat Maha mengetahui. Terbukti ketika Nabi Yusuf yakin dan percaya bahwa Allah itu Maha mengetahui. Yusuf mengetahui bahwa Allah itu akan menolongnya. Dalam arti ayat tersebut, kata Maha mengetahui tersebut berfungsi untuk sebagai pernyataan dari Yusuf bahwa Yusuf yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala penderitaannya, mengetahui segala apa yang dirasakan oleh Yusuf, dan kemudian Yusuf yakin dan percaya bahwa Allah mengetahui dan bahwa Allah akan menolongnya. Kata Maha yang ketiga adalah kata Maha bijaksana. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha bijaksana dalam memutuskan segala sesuatunya. Ketetapan ataupun takdir dari Allah Subhanahu wa taala sudah diperhitungkan oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan penuh perhitungan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, tidak ada ketetapan atau keputusannya menjadi sia-sia. Dalam ayat tersebut, kata Maha bijaksana berfungsi untuk menjelaskan bahwa Allah itu memiliki sifat Maha bijaksana. Terbukti dalam dalam kalimat bahwa Allah itu telah membebaskan Nabi Yusuf dari penjara dan membawa ayahnya dari dusun. Hal itu terbukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha bijaksana. Soal yang nomor 2, poin A adalah menguraikan apa yang saya rasakan setelah membaca teks yang terdapat pada soal dan menjelaskan apa yang akan saya lakukan sebagai bentuk kepedulian saya terhadap Muslim di bumi Syam. Setelah membaca teks yang terdapat pada soal, saya merasa kasihan, iba prihatin terhadap apa yang menimpa saudara Muslim di bumi Syam, karena saya turut merasakan kesedihan dan penderitaan yang mereka rasakan, mengingat cuaca di sana sangat dingin. Yang akan saya lakukan sebagai wujud kepedulian saya terhadap Muslim di bumi Syam tersebut adalah saya akan memberikan pakaian hangat kepada mereka, karena mereka sangat membutuhkan hal tersebut, mengingat musim ataupun cuaca di Syam begitu sangat ekstrim pada musim dingin. Poin B adalah menemukan 15 diksi, kemudian disusun berdasarkan kamus dan jelaskan artinya. 15 diksi tersebut adalah yang pertama, berikan, berjuang, hangat, sampai, melawan, dekat, bantuan, hadapi, memaksa, cuaca, musim, dingin, menghadapi, bertahan, dan kepedulian. Disusun berdasarkan kamus dan berikan atau jelaskan artinya. Yang pertama, diksi yang pertama adalah bantuan. Bantuan artinya adalah memberikan bantuan, membantu atau memberikan pertolongan dalam bentuk tindakan. Yang kedua adalah berikan. Artinya adalah pernyataan ataupun kalimat yang menunjukkan perintah untuk menyerahkan sesuatu atau memberi atau diberi. Diksi yang ketiga adalah berjuang. Artinya adalah bangkit atau semangat, pantang menyerah, melakukan suatu tindakan dengan sungguh-sungguh, memperjuangkan sesuatu bentuk tindakan. Yang diksi yang keempat adalah bertahan. Bertahan artinya adalah tetap tegar, mempertahankan sesuatu, tidak mudah menyerah atau tidak mudah goyah. Diksi yang kelima adalah cuaca. Artinya adalah keadaan, kelembapan angin, suhu udara, tekanan udara, uap air, awan, hujan, angin, dan lain sebagainya. Diksi yang keenam adalah dekat, artinya memeluk, berpelukan, mendekap, memeluk tebus. Selanjutnya, diksi yang ketujuh adalah dingin, artinya keadaan tubuh yang suhunya rendah, tidak panas, udara terasa dingin atau dalam suhu yang rendah. Diksi yang kedelapan adalah hadapi, artinya adalah menghadapi, berhadapan dengan segala sesuatu. Diksi yang kesembilan adalah hangat, artinya keadaan tubuh yang tidak tinggi.
Keadaan tubuh yang suhunya tidak tinggi, agak panas, kondisi tubuh yang panas, tidak dingin. Diksi yang ke-10 adalah kepedulian. Kepedulian maksudnya atau artinya adalah peduli, mempedulikan segala sesuatu, merasa prihatin, merasa kasihan atau iba, memperhatikan atau menghiraukan, mengindahkan sesuatu. Diksi yang ke-11 adalah melawan. Artinya adalah menghadapi, menentang dalam bentuk tindakan, suatu bentuk tanda ataupun pertentangan. Yang diksi yang ke-12 adalah memaksa, artinya paksaan, menyuruh, berbuat sesuatu, meminta dengan paksa, memperlakukan dengan paksa. Yang ke-13 adalah menghadapi, artinya hadapi atau menghadapkan, berhadapan atau menjumpai, menemui. Yang ke-14 adalah musim. Diksi yang ke-14 adalah musim. Artinya adalah keadaan iklim, cuaca, iklim atau ada iklim panas, dingin, kemarau, dan lain sebagainya. Diksi yang terakhir adalah diksi sampai. Artinya dalam keadaan datang, tiba, atau kedatangan, telah tiba. Soal nomor 3 adalah menguraikan 5 alasan secara logika saya menggunakan bahasa Indonesia dan memaparkan yang saya lakukan untuk memelihara rasa bangga tersebut. Yang pertama alasannya ialah karena bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan dan kesatuan ataupun identitas dari bangsa Indonesia, sekaligus ciri khas dari bangsa Indonesia itu sendiri. Alasan yang kedua adalah dengan berbahasa Indonesia, berarti saya telah memiliki jiwa nasionalisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alasan yang ketiga adalah bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Saya bangga berbahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang mudah untuk dipelajari, mudah untuk dipahami. Alasan yang keempat adalah dengan berbahasa Indonesia, sebagian kecil saya telah memiliki rasa bela negara terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan alasan yang terakhir, yang kelima adalah saya bangga berbahasa Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah untuk dipahami dan dipelajari. Karena bahasa Indonesia sebenarnya merupakan bahasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Yang telah saya lakukan untuk memelihara rasa bangga tersebut adalah menjaga bahasa Indonesia yang saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari dari pengaruh bahasa asing. Tidak menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari dan mencari makna ataupun arti dari kata-kata bahasa asing untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 4 adalah menguraikan 4 persiapan yang ingin saya lakukan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja nantinya dan jelaskanlah persiapan tersebut. Persiapan yang ingin saya lakukan atau ingin saya persiapkan dari sekarang ialah yang pertama, mempersiapkan skill atau keterampilan keahlian dengan bidang yang saya minati. Yang kedua, mempersiapkan kemampuan kognitif dalam bidang yang ditekuni supaya dapat memenuhi tuntutan dunia kerja nantinya. Yang ketiga, melatih diri dari dini dan memahami persyaratan-persyaratan apa saja yang dibutuhkan atau diperlukan dalam dunia kerja nantinya sebelum masuk atau langsung terjun dalam dunia kerja. Yang keempat adalah mempersiapkan dari sekarang kemampuan dan belajar dengan giat berperilaku sopan santun kepada siapapun sehingga nantinya dapat memenuhi tuntutan dunia kerja nantinya. Alasan dari persiapan yang ingin saya lakukan sebelum memasuki atau untuk memenuhi tuntutan dunia kerja nantinya tersebut adalah karena untuk dapat masuk dunia kerja pada umumnya memerlukan skill, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan lain sebagainya supaya dapat memenuhi tuntutan dunia kerja nantinya. Serta perilaku yang sopan santun, jujur, itu semua dibutuhkan dalam dunia kerja. Maka dari itu, dari sekarang saya selaku mahasiswa akan mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan baik, sehingga nantinya
saya dapat memenuhi tuntutan dunia kerja. Dalam dunia kerja, keterampilan dan pengetahuan itu sangat penting. Pengetahuan tanpa adanya keterampilan tidak akan dapat berjalan dengan baik, sebab pengetahuan dan keterampilan itu saling berkolaborasi dalam dunia kerja. Begitu juga dengan sikap sopan santun, perilaku jujur, dan lain sebagainya. Hal itu merupakan faktor yang pertama masuk dunia kerja. Seseorang yang perilakunya buruk belum tentu dapat memenuhi tuntutan dunia kerja nantinya, dan sebaliknya, karena perilaku yang baiklah yang sangat berguna di dunia kerja nantinya. Soal nomor 5, membuat sebuah pidato dengan durasi 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita ucapkan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat merasakan nikmat iman, nikmat kesehatan pada siang hari ini. Dengan tidak memperpanjang kata mukadimah, langsung saja saya akan membacakan pidato saya yang berjudul tentang motivasi pantang menyerah. Setiap orang pasti memiliki masalah yang berbeda-beda. Namun dalam hidup ini, bagi orang yang gigih, hal itu akan dijadikan sebuah tantangan yang layak untuk ditakluki. Beban akan menjadi hal yang akan menghambat bila Anda berpikir bahwa itu adalah sebuah masalah. Akan tetapi, masalah tersebut bisa dipandang sebagai kesempatan untuk mengasah kemampuan dalam menyelesaikan hal yang menjadi masalah. Jadi hal yang penting adalah bagaimana cara Anda dalam menyelesaikan masalah tersebut. Percayalah, segala macam bentuk persoalan atau bentuk semua permasalahan akan berakhir. Tidak ada badai yang tidak akan reda. Begitu juga dengan hidup ini. Tidak mungkin akan terus-menerus diisi dengan hal yang membuat bahagia saja. Hal ini juga mirip dengan istilah bahwa laut yang ganas akan menghasilkan pelaut yang handal. Maka dari itu, orang yang biasa dengan berbagai persoalan hidup, biasanya dia akan menjadi orang yang pantang menyerah dan dalam tangguh menghadapi kehidupannya. Menjadi orang yang pantang menyerah memang tidak mudah. Dibutuhkan komitmen terhadap diri sendiri, memiliki komitmen dan kekuatan dalam hidupnya. Namun bila Anda dapat bertahan, maka hal itu adalah sesuatu yang baik dan akan merupakan awal dari keberhasilan lain yang akan Anda raih. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah jawaban-jawaban yang dapat saya sampaikan dari soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.